Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Adrianvan, saya dari kelas manajemen 2 C reguler. Di sini saya akan membahas resumen konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Yang pertama ada pengertian pembiayaan. Dalam pembiayaan perbankan syariah, selain dikenal dengan istilah utang piutang, juga dikenal dengan kredit. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dengan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain untuk mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga. Adapun istilah kredit yaitu biaya yang digunakan oleh masyarakat lebih banyak pada transaksi perbankan dan pembelian tidak dibayar dengan tunai. Yang kedua ada falsafah pembiayaan. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting. Namun dalam pelaksanaannya harus al-qard, surat berharga syariah, penempatannya, penyertaan modal, dan penyertaan modal sementara. Dalam falsafah pembiayaan ada yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya, yaitu menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha, menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Berikutnya ada prinsip-prinsip pembiayaan. Yang pertama ada prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil terdapat dalam produk-produk yaitu mudorobah adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih. Yang kedua ada musyarakah, adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung semua sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada muzaroah, adalah kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Dan selanjutnya itu ada prinsip jual beli. Yang pertama ada bai al murabahah. Yang kedua ada bai al muqayyadah. Yang ketiga ada bai al mutlaqah. Yang keempat ada bai as-salam. Yang kelima ada bai al-istina. Selanjutnya ada prinsip sewa menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu akad ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua ada akad ijaroh muntabiha bi'at tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa. Jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya yang pertama pembiayaan menurut tujuan, yaitu ada dua aspek, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Aspek berikutnya pembiayaan menurut jangka waktu. Yang pertama pembiayaan jangka waktu pendek, yang kedua pembiayaan jangka waktu menengah, yang ketiga pembiayaan jangka waktu panjang. Jenis pembiayaan juga
dapat meliputi dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan mudorobah. Ada dua tipe pembiayaan mudorobah, yaitu mudorobah mutlaqoh, yang kedua mudorobah muqayyadah. Selanjutnya ada analisis kelayakan pembiayaan. Pendekatan analisis pembiayaan, ada beberapa pendekatan yang dapat ditetapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan, pendekatan fungsi-fungsi bank. Berikutnya ada penerapan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition. Selanjutnya ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Risiko yang terjadi dari pinjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, analisis sebab kemacetan, meliputi aspek internal, yaitu peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap. Yang kedua, aspek eksternal, yaitu kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari usaha luar, kenakalan peminjam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.